Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Anita Ilyas, WD Iswara Puslatbang PKSN. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan strategi pembelajaran mata pelatihan komunikasi efektif pada agenda 2 kepemimpinan kinerja, pelatihan kepemimpinan administrator. Dalam pembelajaran ini yang harus kita perhatikan, yang pertama ada hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh WD Iswara dalam mengampu mata pelatihan komunikasi efektif adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah modul pembelajaran, lalu PowerPoints, ada beberapa bahan tayangan video yang terkait dengan mata pembelajaran, lalu juga pilihan beberapa studi kasus juga tentu terkait dengan materi, lalu bahan bacaan terkait konten pembelajaran dan hal-hal yang terkait dengan motivasi, lalu bahan ceramah pakar, dan yang terakhir adalah yang tak kalah pentingnya RBPMP dan RP. Sebagai catatan bahwa jumlah pembelajaran dalam materi komunikasi efektif adalah 9 pelajaran termasuk ceramah pakar, dan pembelajaran berlangsung 1 hari penuh. Berikutnya kompetensi yang dibangun dalam pelatihan kepemimpinan administrator sesuai dengan peraturan 16 tahun 2019 dikatakan bahwa kompetensi yang dibangun adalah membangun kompetensi kepemimpinan manajerial peserta, yakni untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan administrator. Berikutnya struktur kurikulum. Di sini ada 4 mata agenda yang mungkin yang akan kita dapatkan pada agenda 2 ini yang ada di kelas PKA ini. Yang pertama adalah kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, lalu kepemimpinan kinerja, lalu berikutnya agenda ketiganya manajemen kinerja, dan agenda keempat adalah agenda aktualisasi kepemimpinan. Nah, pada kesempatan ini saya hanya akan membahas terkait dengan agenda kedua, yaitu pada materi komunikasi efektif. Adapun tahapan pembelajaran yang akan kita lalui yaitu sebagai berikut. Pembelajaran akan dilakukan selama 9 jam pelajaran. Nah, deskripsi mata pelatihannya adalah bahwa mata pelatihan komunikasi efektif membekali peserta PKA dengan kemampuan mendeskripsikan komunikasi efektif dalam organisasi, menjabarkan pengelolaan strategi komunikasi, dan menguraikan framing dalam membangun branding organisasi. Berikutnya tujuan atau hasil pembelajaran yaitu bahwa diharapkan setelah mengikuti pembelajaran komunikasi efektif, peserta PKA mampu mengaplikasikan komunikasi efektif dalam dunia kerja administrator yang meliputi kompetensi mendeskripsikan komunikasi efektif dalam organisasi, menjabarkan pengelolaan strategi komunikasi, dan menguraikan framing dalam membangun branding organisasi. Adapun indikator hasil belajar di sini setelah peserta mengikuti pembelajaran ini, nanti diharapkan peserta dapat menerapkan komunikasi efektif sesuai intisari ceramah strategi komunikasi organisasi futuristik, dan juga mendeskripsikan komunikasi efektif dalam organisasi. Berikutnya menjabarkan pengelolaan strategi komunikasi, dan yang terakhir adalah menguraikan framing dalam membangun branding organisasi. Berikutnya dengan demikian materi pokok yang harus akan kita pelajari adalah yang pertama adalah ceramah strategi komunikasi organisasi, lalu komunikasi efektif dalam organisasi, berikutnya pengelolaan strategi komunikasi, framing membangun branding organisasi. Nah, pada ini kami akan coba membahas terkait dengan mata pelatihan yang pertama adalah ceramah komunikasi organisasi futuristik yang dibagi dalam sub mata pembelajaran, yaitu ceramah strategi komunikasi futuristik. Di sini peserta nanti mendengarkan ceramah seperti biasa, dan juga nanti mencatat, mendengarkan dengan seksama agar pada saat diskusi nanti bisa menjelaskannya. Berikutnya yang kedua, ketiga, dan keempat di sini. Yang pertama analisis substansi dan hasil ceramah, lalu pembelajaran lesson learn dari ceramah, strategi penerapan komunikasi organisasi futuristik di tempat peserta bekerja. Berikutnya kegiatan yang dilakukan adalah WI membuka terlebih dahulu, memperkenalkan diri, dilanjutkan dengan perkenalan peserta yang memperkenalkan nama dan instansi. Berikutnya pembelajaran dimulai dengan ice breaking seperti biasa sesuai protokol COVID. Kita akan melakukan senamnya menyesuaikan sesuai dengan situasi dan kondisi. Lalu berikutnya review terhadap hasil ceramah narasumber.
Ini setelah itu peserta dibagi dalam 8 kelompok, diskusi hasil ceramah. Dalam hal ini menganalisis isi ceramah, lesson learn yang dapat dari hasil ceramah dan strategi yang sebaik-baiknya dan strategi apa yang sebaiknya dilakukan di lingkungan kerja. Berikutnya dilanjutkan dengan presentasi kelompok terkait hasil diskusi. Berikutnya WI akan menyimpulkan apa-apa yang sudah didiskusikan dan mereview mata pelatihan sebelumnya dalam agenda 2 dan keterkaitannya dengan mata pelatihan komunikasi efektif. Berikutnya penjelasan tentang sekuen pembelajaran komunikasi efektif dari awal sampai dengan akhir supaya peserta lebih memahami. Berikutnya komunikasi efektif dalam organisasi, akan ada subpokok bahasanya, ada 6 komunikasi efektif dalam organisasi. Lalu peran komunikasi efektif dalam organisasi, fungsi komunikasi dalam organisasi, indikator komunikasi efektif dalam organisasi, bentuk dan jenis komunikasi organisasi, arah komunikasi organisasi. Nah, kegiatannya apa yang dilakukan di sini? Kegiatan adalah permainan seperti biasa, ada gamesnya di awal untuk menyemangati peserta, lalu penayangan video motivasi, ceramah interaktif di sini, diskusi kelas, diskusi kelompok tentang subpokok bahasan 2, 3, 4, 5, dan 6. Lalu juga hasil diskusi dibahas dengan teknik window shopping. Berikutnya penjelasan materi dari WDI Suara dan penayangan film terkait subtopik yang dibahas. Baik, kita lanjutkan dengan bagian ketiga, yaitu pengelolaan strategi komunikasi. Di sini ada 5 subpokok bahasan, yaitu pengertian strategi komunikasi, proses komunikasi dalam organisasi, pendekatan komunikasi organisasi, 10 strategi komunikasi organisasi, dan hambatan komunikasi organisasi. Kegiatannya apa yang dilakukan? Yaitu seperti biasa ada ice breaking, ceramah interaktif, tanya jawab, diskusi kelompok terkait peran, lalu presentasi kelompok, dan menayangkan video-video yang terkait dengan motivasi. Berikutnya pada poin keempat di sini framing dalam bangun branding organisasi. Di sini submaterinya ada 5 strategi komunikasi dalam bangun branding organisasi, lalu unsur branding, framing dan komunikasi branding organisasi, peran medsos dalam bangun branding, dan analisis framing dalam branding organisasi. Nah, ini yang kegiatannya pertama paparan, diskusi proses komunikasi dalam organisasi, pendekatan komunikasi organisasi, tanya jawab tentang 10 strategi komunikasi organisasi, dan mengidentifikasi hambatan komunikasi organisasi. Berikutnya menyampaikan framing dan branding, ini sesuai dengan poin 3 dan 4. Berikutnya diakhiri dengan kegiatan pembelajaran selesai, diskusi seperti biasa, diskusi curah pendapat itu dilakukan seperti biasa, dan diakhiri setelah selesai semuanya maka ditutup dengan mereview materi yang telah dipelajari, lalu menyimpulkan, dan juga evaluasi pembelajarannya dilakukan oleh peserta juga. Peserta juga memberikan feedback terhadap proses pembelajaran selama 9 jam pelajaran tersebut. Lalu memberikan penguatan kepada peserta. Ini tugas WDI Suara, memperkuatkan bahwa materi pembelajaran ini memang sangat penting karena ini kaitannya dengan nanti pada saat habituasi dalam proses pembuatan aksi perubahan. Dan WDI Suara mengucapkan terima kasih serta apresiasi terhadap peserta, serta menutup pembelajaran dengan mengucap salam. Demikian saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.